Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Yahya Walloni minta maaf. Berita ini mengejutkan. Ini mungkin terdengar ganjil dan tidak biasa, karena menyangkut sosok yang dahulu terlihat begitu arogan saat sudah memegang mikrofon dan mulai berbicara untuk mengajar. Kita juga mengerti bahwa tak jarang Walloni ini juga memprovokasi hingga menjelek-jelekan keyakinan lamanya sebagai seorang Kristiani, dengan statusnya yang terbaru sebagai seorang mualaf, yang bagi sebagian orang atau baca pengikutnya dianggap sebagai pemuka agama atau ustadz. Ya, si Waters tidak salah lihat atau salah baca. Yahya Walloni memang menyatakan permintaan maaf secara terbuka usai menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 27 September seperti dikutip dari pemberitaan Jawa Pos. Di hadapan halayak, di hadapan wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang menjadi teladan. Jadi kejayaan NKRI, seluruh putra-putri bangsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, kata Yahya. Dalam pengakuannya, Walloni juga menyatakan penyesalannya karena perbuatannya selama ini telah melampaui batas-batas kesopanan dan etika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga sempat mengajak seluruh pihak agar tetap bersatu dan jangan mau diadu domba, apalagi dengan Polri dan TNI. Sekedar mengingatkan juga bahwa Yahya Walloni sejak bulan Agustus 2021 ditahan oleh pihak yang berwajib lalu mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri Jakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2021 untuk kasus penistaan agama, penyebaran ujaran kebencian, dan SARA setelah pihak yang melaporkan video berisi rekaman Yahya Walloni ketika berceramah. Isi ceramah atau ceramahnya tadi diduga kuat memuat ujaran kebencian dan SARA hingga penistaan agama. Perkara yang nantinya perlu ditanggungjawabkan Yahya Walloni di hadapan para pengadil dalam persidangan. Kalau terbukti bersalah, dia akan mendekam lebih lama di tahanan. Tetapi kalau dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan, dia akan kembali menghirup udara segar sebagai orang bebas. Pertanyaan besarnya sekarang, semudah itukah umat Nasrani akan memaafkan Yahya Walloni atas perlakuannya yang sudah sangat kelewat batas dalam materi-materi ceramah atau dakwahnya? Tulisan ini tentu tidak ingin mengungkit lagi materi ceramah apa saja yang pernah disampaikan oleh Yahya Walloni yang kerap mematik amarah dari orang-orang Nasrani yang mendengar atau membaca beritanya. Namun jika kita fokuskan pada permintaan maafnya saja, rasanya pendapat dari kaum Nasrani seandainya ditanya beneran akan terbelah menjadi dua kelompok. Memaafkan dengan mudah atau sebaliknya, takkan pernah memaafkan. Bagi saya selaku bagian dari kelompok yang dahulu kerap menjadi materi penyerangan oleh Yahya Walloni, permintaan maafnya bisa saya terima dengan mudah. Namun konsekuensi hukumnya harus terus dijalani oleh Walloni. Karena bagaimanapun dia telah melanggar hukum, juga telah dilaporkan atas tindakannya yang kelewat batas itu. Namun jika ditanya lagi, semudah itukah saya percaya kesungguhan Yahya Walloni dalam meminta maaf? Tanpa bermaksud menghakimi motivasi Yahya Walloni, terus terang saya masih meragukannya.
Ini termasuk keraguan-raguan saya kalau seandainya nanti dia bebas, lalu mendapat panggung lagi untuk berceramah. Rasanya tak semudah itu model ceramahnya akan langsung berubah 180 derajat. Bagi saya, tanda kesungguhan pertobatan atau perubahan hidup seseorang dilihat dari buahnya, yang bisa memakan waktu bulanan hingga tahunan. Memang inilah konsekuensi yang harus dijalani oleh Yahya Walloni atas perbuatannya selama ini yang menggunakan sarana berdakwah justru untuk menjelek-jelekan keyakinan lamanya, hingga diduga kuat melakukan penistaan agama dan mengucapkan ujaran kebencian terhadap kelompok atau keyakinan tertentu. Yah, kita lihat saja nanti. Masih ada persidangan demi persidangan yang harus dilalui sebelum nanti orang ini kembali pada kehidupan nyata. Entahkah sebagai orang biasa atau nantinya akan kembali menjadi sosok pendakwah, sebenarnya juga bukan urusan saya. Akan tetapi, kalau boleh berharap, semoga Yahya Walloni dapat mengalami perubahan hidup setelah beberapa waktu lamanya mendekam di balik jeruji besi. Tidak harus kembali pada keyakinan lamanya sih, kalau ada yang mau dia kembali. Tapi cukup menjadi sosok yang tidak lagi melakukan perbuatan yang tak terpuji, terutama dalam materi ceramahnya. Rasanya itu sudah cukup. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.